Kalau ada orang kaya pelit, duitnya nggak mau dibagi-bagi orang miskin, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Nanti inget bang, lihat orang kaya yang begitu, duitnya habis dimakan sama dokter. Iya, kena gula, liver, jantung, stroke. Jadi kembang bale, mati kagak, hidup kagak, nangkrak di atas bale. Bu, ya Allah, makan disuapin, cebok dicebokin, asal pagi dijemur, anaknya 7:30 keluar pakai kursi roda, dimasukin lagi 8:30, besok dijemur lagi, pengen banget mati, enggak mati-mati. Keluar jemur 7:30, anaknya pas lagi jemur lupa ngangkat. Main game aja dia, Bu, pas 11:30 baru ingat, ya Allah bapak belum diangkat. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak usah bang, nggak usah pakai bangku, ya nggak apa-apa, ribet. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimul ulama, para habaib, para guru dan para tokoh masyarakat, para orang tua, terkhusus yang sama kita muliakan Habibana al-Mahbub Al-Habib Abu Bakar Al-Kaf, Al-Habibana al-Mahbub Al-Habib Muhammad Baghir Al-Kaf, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Affan, dan segenap para guru-guru yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang yang ditulisin namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pengurus DKM, Ketua Bapak Haji Sujatmiko, Ketua Pelaksana Bapak Haji Muhammad Faizal, Ketua RT Bapak Haji Slamet Priyono, Bapak Haji Mulyadi, Babinsa kita Pak Haji Marsudi, dan dari aparatur pemerintah Bapak Camat yang kali ini diwakili oleh Bapak Haji Hamzah dari bagian ekonomi pembangunan, dan segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di Masjid Asy-Syifa dalam rangka memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadir dan kumpul kita malam ini mendapatkan barokah, dan berkumpul kita malam ini kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini merupakan bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah, bisa hadir dan kumpul dalam memperingati Maulid.
Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia yang paripurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Beliau kepribadiannya komplit. Ya Bu, ya Bu. Apaan? Nah iya begitu dah. Beliau Rasul adalah basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama dengan kita orang-orang perumahan Cikarang Baru. Mana buktinya? Rasulullah beludah, kita juga sama beludah. Ya Bu, cuma beda ludah Rasulullah dengan ludah kita. Di mana bedanya? Rasulullah ludahnya jadi obat. Kalau ludah kita rasain diri dah. Mana bukti Rasulullah ludahnya jadi obat? Waktu beliau mau hijrah Bu, malam rumahnya dikepung, di pagar betis sama Satpol PP, Satpol PP Quraisy. Di pagar betis, jangankan orang, semut nggak bisa lewat. Di dalam rumah Rasul ada 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul? Hai Ali, kau gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Jawaban Sayyidina Ali mantap dan tepat. Kenapa? Karena Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati, nyawa taruhannya. Tuh anak muda soleh, jawabannya mantep Bu. Coba anak muda pinter, enggak begitu jawabannya. Ali, gantiin tempat tidur gue ya, ntar yang mau dibunuh lu. Lah jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau bocah pinter. Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Rasulullah keluar hijrah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar, dikejar terus sama kafir Quraisy, dipepet Bu sampai kilometer 50. Udah ada belum ya? Nilai kelempengan aja. Rasulullah mampirlah bersama Sayyidina Abu Bakar di rest area. Ada rest areanya, namanya Gua Thur. Mau masuk ke gua, Rasulullah di stop. Jangan dulu ya Rasul, saya duluan yang masuk, kata Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Saya mau bersih-bersih, takut-takut nanti di gua ada binatang, Rasulullah ntar ngapa-ngapa. Bener Bu, Sayyidina Abu Bakar masuk duluan, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya digigit kalajengking, sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab beda sama kalajengking Cikarang Baru. Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong. Sayyidina Abu Bakar diam aja, ditegur sama Rasul. Ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya enggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan kau sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak takut, enggak sedih. Tapi kenapa muka pucat begitu? Tangan ini ya Rasul. Ngapa tangan? Diantuk kalajengking. Apa kata Rasulullah? Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Dia komen. Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wow, mungkinan bengkak kok. Masya Allah, basyarun la kal basyari. Manusiawinya memang sama. Beliau Rasul keringetan, kita juga keringetan Bang, sama keringetnya, cuma kualitasnya beda. Keringet Rasulullah bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau.
Maka istri beliau yang namanya Siti Aisyah luar biasa, Bu. Kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin nama Siti Aisyah. Habis dielap diciumin. Tuh. Makanya ibu-ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana, apalagi habis macul. Oh, tarik aja bang, sini bang, minyak misik bang. Nah, lu rasain bau perengus-perengus dah bu. Nih, kenapa? Karena Rasulullah ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, bau minyak kasturi, luar biasa. Basyarun lakal basyari. Kemuliaan akhlaknya udah nggak ada lagi. Nggak ada yang nandingi beliau. Rasulullah uswah, dijadikan contoh oleh Allah. Kemuliaan akhlaknya udah kita baca dalam rawi ini tim hadroh tadi. Itu sejarah guru kita yang baca luar biasa. Itu semua kemuliaan akhlak Rasulullah dibaca sejarah riwayatnya. Maka anak hadroh ketika baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita bu, diiringi dengan wangi-wangian. Masya Allah, anak hadroh yang megang bass semangat nabunya. Ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Nih anak hadroh, yang macam-macam sama anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Makanya ibu kalau punya anak perawan didemenin anak hadroh, kasih aja. Pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek sedikit digampar langsung sama dia. Wow, tahu sendiri kapalan semua tangannya bu, melintir ukuran tabok sama dia. Nih, masya Allah luar biasa dibaca dirawi sejarah kemuliaan akhlak Rasulullah. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu kutipan beliau apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu'. Ada kan dirawi berjanji? Ada kan dirawi berjanji? Ada kan dirawi berjanji? Ada kan? Ada kan? Ada kan? Ada. Beliau Rasul itu apa? Kata beliau Rasulullah itu luar biasa, syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Beliau itu orangnya pemalu. Nabi orangnya maluan bu. Nabi orangnya pemalu. Nabi orangnya pemalu. Nabi mana buktinya? Pernah satu hari Rasulullah naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah rusak, angin kenceng bang, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan dari orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu. Kenapa? Karena betis kelihatan orang di bang betis. Ini perempuan sekarang urat malu udah banyak yang putus. Udah nenek-nenek, ya Allah, pakai celana wahai. Naik motor keliling komplek, bu, kalau kencang buat cekebut, pakai. Kirain knalpot racing, kulit ketiup angin, najong bener dah. Ya Allah bu, pakai jilbab, disuruhnya jilbab. Perempuan cewek kudunya pakai jilbab, tutup aurat. Apa itu jilbab? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, ini namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepajang. Nih, yang belaga-belaga budak bu, tawa bu. Nih makanya Nabi betisnya kelihatan malu, syadidal haya wa tawadhu, orangnya pemalu dan juga orangnya tawadhu, rendah hati, kagak sombong. Nabi mah enggak sombong bu, Nabi mah enggak sombong bang, Nabi enggak sombong. Padahal pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Beliau pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan beliau sudah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus, ditipek, digebek, udah nggak ada. Tapi pangkat tinggi enggak sombong.
Kita kadang-kadang aneh sekarang, pangkat baru tibang jadi bini RT aja belagu. Ada Bu RT, bukan RT sini, bukan, sono di luar negeri. Ya Allah, baru kaya dikit aja udah sombong, bener Bu. Mentang-mentang kaya, jalan nggak nginjek tanah, kuntilanak kali. Mentang-mentang pangkat tinggi, sombong, dipanggil kagak nengok. Mentang-mentang jabatan tinggi, jalan pundak duluan, dada duluan, najong. Apa yang mau disombongin? Kita lahir ke dunia emang bawa apaan ayo? Nggak bawa apa-apa. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, nggak ada yang kita bawa Bu. Itu cuma titipan doang. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa, bener? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa Bu. Dibantuin sama orang. Nama yang kita punya dikasih sama orang, bener? Baju dipakai nama orang. Apa yang mesti kita disombongin? Anggota tubuh kita Bu, yang paling terhormat Bang, kepala. Kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Anggota tubuh yang paling terhormat kepala. Tapi ketika sujud dalam sholat, lihat ibu bapak, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat dalam sujud. Apa yang mau disombongin? Nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya yang kaya jangan sombong, bener Bu. Orang kaya disebut kaya, ada yang miskin lah, bener? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin, bener? Lah iyalah, nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Makanya orang kaya jangan pelit sama orang miskin. Kalau ada orang kaya pelit, duitnya nggak mau dibagi-bagi orang miskin, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Nanti inget Bang, lihat orang kaya yang begitu, duitnya habis dimakan sama dokter. Iya, kena gula, liver, jantung, stroke. Jadi kembang bale, mati kagak, hidup kagak, nangkrak di atas bale Bu. Ya Allah, makan disuapin, cebok dicebokin, asal pagi dijemur, anaknya 7:30 keluar pakai kursi roda, dimasukin lagi 8:30, besok dijemur lagi, pengen banget mati, enggak mati-mati. Keluar jemur 7:30, anaknya pas lagi jemur lupa ngangkat. Main game aja dia Bu. Pas 11:30 baru ingat, ya Allah bapak belum diangkat. Akhirnya bapaknya kering kejemur. Nih, jangan pelit-pelit jadi orang kaya, bener? Iya Bu. Iyalah, Masya Allah, Nabi pangkat tinggi enggak sombong, jabatan tinggi enggak sombong. Bahkan kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak. Kagak tahu saya urusannya apa, semurat. Iya Bu. Iyalah, Nabi pangkat tinggi nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak marah Rasulullah. Mana buktinya? Pernah satu hari Bang, Rasulullah lagi jalan berduaan dengan Siti Aisyah, lagi bareng dengan istri beliau. Ada orang kafir lewat, beri salam, beri salamnya beda. Kalau kita kan assalamu alaika, dia lain, assamu alaika. Samun artinya racun. Assamu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus Bu. Marah kagak Bang. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang, assamu alaika wa la'natullahi wa adabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh, asal tahu aja Bang, perempuan dikasih satu mulangin 3. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa'alaika, udah cukup begitu. Assalamu alaika ya Muhammad, wa'alaika, mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh artinya Bu, Nabi mah nggak dendaman, dikatain nggak marah. Apalagi kemuliaannya, mau ke masjid, tahu sendiri ceritanya kan, Rasulullah diludahin dari atas rumah, cok senyum, ya Allah diludahin, besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi, ketiga harinya lewat masih diludahin, tetap senyum. Keempat harinya lewat Bu, nggak ada yang ludahin Bang, Nabi yang petang tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa? Enggak nyari siapa-siapa.
kok kayaknya lagi nyari orang begini. Saya biasanya lewat sini udah ada langganan, kok sekarang langganan saya nggak ada ya. Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Ya Allah Bu, panas dingin meriang gigil. Langsung Nabi buru-buru pulang, ngambil makanan, berangkat ke rumah yang sakit, padahal yang sakit yang ludahin. Luar biasa Bu. Baru nyampe depan pintu rumah, Assalamualaikum. Rasulullah memberi salam. Yang lagi sakit di atas balai, lagi kekurub Bang, lagi ngerintih aja. Habis vaksin kali dia. Iya, kena Sinovac agak asian. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pas kata langganan Bu kaget. Nabi masuk, duduk, yang sakit bangun, ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, engkau tiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Kalau model kita diludahin begitu Bu, doa kemana juga kita kejar-kejar. Bener Bu, awas lu, gua oyok-oyok, gua trulung lu, pokoknya gua pleter. Dua sama itu bahasa Mandarin, gua pleter kemana aja lu Bu. Nabi nggak marahan, dikatain nggak marah, diludahin nggak marah. Lagi ceramah Bang di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu. Rasulullah lagi ceramah, ditimpukin batu, berdarah jidatnya Rasulullah. Marah? Enggak Bang, enggak. Yang marah siapa? Yang marah malaikat Jibril. Kagak tanggung-tanggung Bu, jenderal malaikat yang marah. Deh. Malaikat Jibril nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin nih Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang. Kalau ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, nanti saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Malaikat Jibril kesel. Anak bagaimana Bapak Muhammad? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya udah. Kalau bapaknya kafir, anaknya kafir lagi, tibanin aja. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman saya tungguin cucunya, siapa tahu cucunya beriman. Luar biasa Nabi kita. Terus mau apa kamu Muhammad? Izinkan saya Jibril, saya mau berdoa. Didoain yang nimpukin Bang, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Luar biasa Rasulullah Bu. Rasulullah luar biasa. Nabi luar biasa. Kalau model tile digituin, wah lain urusan. Umpama nih ini kan live nih ya, nih live streaming nih, umpama nih ya, jangan dipotong nih videonya, ntar diviralin lagi di videonya nih ya. Umpama nih misalnya ya, umpama nih Bang, umpama nih ya Bu, umpama nih ya, umpama tile lagi ceramah, ditimpukin batu, berdarah jidat saya, datang malaikat Jibril ngasih tawaran. Umpama ini mah umpama. Apa kata malaikat Jibril? Tile, ya ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, mampusin aja semua. Saya kata gitu. Beda. Masa iya Jibril datang sama saya Bu? Ya Allah, luar biasa kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Alhamdulillah.
Baca lagi di rawi, apa kemuliaannya? Salah satunya lagi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Bu, Nabi demen sama orang miskin, cinta sama orang miskin, makanya jangan macem-macem sama orang miskin. Sampai-sampai Nabi berdoa, apa doanya? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah ibu baca doa begitu? Ya enggak lah, kita mah nggak pakai doa begitu, mah udah turunan. Susah, engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelangsak pisan. Ya Allah, Bu, lengket banget miskin sama kita. Alhamdulillah saya nih, engkong bapak semuanya bukan turunan orang miskin. Enggak, alhamdulillah, tapi fakir. Kalau miskin mendingan ya Bu, dapat raskin lah. Fakir kebelangsak pisan udah. Iya, kadang-kadang kita kesinggung ya Bu, pemerintah ngasih sumbangan pakai ngomong raskin. Itu kan istilahnya hina orang miskin. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, kagak ada yang hidup, termasuk malaikat mati bang, kagak ada yang hidup, tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Oh, gak ada yang nongol Bu, rebah semua. Kiamat. Siapa yang berani nempil? Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Enggak nemu lah. Enggak nemu. Mana itu yang namanya Mulyono? Enggak nemu juga. Enggak nemu lah, masih rebah lah. Kiamat loh, kiamat. Ini kan cerita kiamat. Enggak ada yang bangun. Lalu Allah nyombong, apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget, enggak ada lagi. Jibril sama Mikail turun ke alam nyari kuburan Nabi teh. Wow, alam udah hancur semua. Jibril sama Mikail di tengah jalan, dia kongko ngobrol. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung ini bagaimana nyari kuburan, udah rata semua. Jangankan nyari kuburan, nyari Cikarang Baru aja nggak nemu, udah rata Bu. Kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Nggak nemu lah, kiamat. Terus bagaimana urusan kita? Sujud aja nyok, minta petunjuk sama Allah. Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah terbuka ibu kubur Rasulullah, terbuka. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hada ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun, ini hari dimana Allah janjikan buat kita semua, ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Bener kiamat ini Jibril? Bener Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin doang Bu. Bentar dicari di kitabnya, ciusnya mana nih, itu tambahan doang. Benar kiamat? Benar Jibril, benar Muhammad, ini kiamat. Rasulullah keluar dari mulutnya, apa yang diucapkan Jibril? Kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umat. Alhamdulillah.
Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah semua Muhammad, gua gak tahu urusannya, gua mah tugas gua bangunin doang dari kuburan ini. Ayo berangkat, udah ngikut. Kemana Jibril? Ke sorga. Nyuruh siapa? Disuruh sama Allah. Iya ayo udah kemon. Berangkat Rasulullah diajak sama Jibril Mikail, bu, OTW ke sorga, naik Grab. Ada Grabnya namanya Buruk. Sampai Rasulullah di sorga. Sampai di sorga Rasulullah kayak orang gak betah bang. Nabi bengong di sorga, rada murung mukanya, bete, galau. Yang punya sorga nggak enak ngelihat begitu, ditegor sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob, nggak betah ente di sorga? Betah ya Rob, saya udah enak di sorga. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, cukup. Tapi kenapa muka bengong begitu? Kayaknya kagak nggak betah, romannya galau banget. Saya bengong begini kenapa ya Rob? Karena saya mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan sendirian di sorga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Bu, udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada model begini pemimpin, kagak nemu. Udah masuk DPR mah lupa. Kebanyakan begitu bu. Di demo kagak keluar, najong banget lah. Ngomong enak, tenang aja pak, kalau saya jadi jalanan rata, rata sama air, banjir mulu. Bener bu. Iya, Masya Allah, Nabi udah di dalam sorga, keluar nengokin kita. Baru manusia seluruhnya dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Saat itu kita butuh pertolongan. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki gak kenal bini. Masing-masing bawa diri, matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti, kita mati kagak bawa air, nyari air kemana di sono? Ayo dah, caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup, di sono nggak ada, nggak nemu bu, apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi disediain buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Ketika banyak baca sholawat, hadir ke majelis maulid, disediakan oleh Allah hauduka saufil mubarad wirduna nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen muludan, nggak demen sholawatan, biarin sono, dia kausan, dia kecekek, rasain, kagak ada nolongin. Naudzubillah min. Makanya sholawat ini kita baca tadi, anak hadroh, tim hadroh, Masya Allah luar biasa. Pak Ustadz, saya kan lagi halangan, boleh baca sholawat? Boleh, tetap ada pahalanya. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca sholawat tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riya, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya pos selawat. Selawat baca, selawat. Masuk bulan Rabiul Awal, Masya Allah, syiar Islam luar biasa. Masjid musola bikin maulid, sholawat yang dibaca dari kantor ke kantor, terus ke instansi, semuanya pak, majelis taklim, pasar-pasar, sholawatan, semua MP3 dibaca, pakai nyetel MP3 sholawatan, sampai medsos semuanya isinya sholawat, capcut, TikTok semuanya sholawat bu, upload sampai status WA semuanya sholawatan semua, menyambut Rasulullah bulan kelahirannya, Masya Allah. Sampai tukang dagang membaca sholawat semuanya, nyetel MP3 sholawat, sampai tukang tahu bulat lagunya dia ganti bu, pakai lagu sholawatan. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Masya Allah po, rame selawatan, adem jadinya hati.
masak, nyuci, goreng tempe, bikin sambel, selawat aja baca. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Halus tuh sambel pok, sedep rasanya. Pok ngecayaan. Goreng tempe, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Keenakan solawat tempenya angus. Lakinya makan marah-marah, nyalung apa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Bukan Muhaimin, orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama solawat. Oh, lu goreng tempe sambil solawatan? Iya bang, mari gua makan tuh tempe. Hitung-hitung gua makan tempe solawat. Nggak jadi berantem kan? Makanya kalau dia kesel sama laki, selawatan kok, jangan nyanyi mulu. Laki nggak pulang-pulang 3 hari mancing mulu, marah-marah aja. Goreng tempe pagi-pagi nyanyi, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus masa si aku nyambung bib gini selawatan juga agak nyambung, nyanyi nyambung. Mama emang begitu bang, nggak boleh dipancing dikit. Ya Allah, lakinya denger kagak jadi masak, habis kompor kenatan di angin melakinya. Makanya kalau pakai selawat jadi adem bu. Kita kesel banget melaki, biarin baca selawat aja. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun, Komarun, Komarun sidna Nabi Komarun. Tuh bininya namanya Rodia, dibalikin nama lakinya Rodia ya dawalayan. Bininya kesel banget, ya Toibah Rodia. Akhirnya bu kagak jadi berantem, jadi lomba marawis, bener dah. Masya Allah, selawat yang dibaca. Alhamdulillah, saat itu kita butuh pertolongan di padang mahsyar. Ngadep kita ke Nabi Adam, minta tolong, ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami, cucu lagi kesusahan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah huli, gue embat juga. Nabi Adam makan buah huli doang kok diusir dari sorga bang, dosanya 1 diusir dari sorga. Lah kita dosa banyak pengen masuk, kan agak nyeklek urusan. Nabi Adam dosanya 1, tibang makan buah huli doang karena ibu Hawa yang ngerayu-rayu. Karena kan ibu Hawa yang deket-deketin pohonan aja, dia deketin. Nabi Adam mah jauh dari pohonan, dia mah ibu Hawa nih deket-deketin. Dia baik lagi, dia perhatiin apaan ini buah apa. Makanya perempuan rada kepo. Karena begitu dah Nabi Adam dirayu-rayu, akhirnya sama ibu Hawa, ayo dong ayang beb, mam dong tayang buah hulinya ya, tuapin ya, tuapin. Akhirnya Nabi Adam kerayu-rayu, luar biasa po. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Wah, kalau kena godaan perempuan teklok bang kita. Perempuan hati-hati. Wah, luar biasa, Nabi Adam aja kegoda. Akhirnya kemakan Nabi Adam tuh buah huli dimakan, nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki, suami kita ada jendolan di leher. Ibu kalau nggak percaya, ntar pulang pegang leher suami kita, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah huli ya. Tapi ibu Hawa makan buah huli nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur nyangkut di dada, bersyukurlah. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah, anak nangis minta teteh, ngangkat di dengkul dulu, mimi tayang mimi lah, ribet pokoknya. Bersyukur nyangkut di dada, nyampe di dada terbelah 2, alhamdulillah. Kalau 1 doang kan kayak tumor. Tawa aja bu, udah malam mau ngapain lagi. Panitia salah ngundang Ustadz ini, Ustadz PA diundang.
Ya Allah, Nabi Adam gak sanggup nolongin, Nabi Adam gak sanggup nolongin, Nabi Adam gak sanggup. Kata Nabi Adam, jangan sama gua, coba sama Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Rame-rame kita ke Nabi Nuh, Bu, minta tolong. Nuh, tolongin apa Nuh? Kita lagi kesusahan ini Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur mang liur. Aduh, nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan mau gua juga ribet ngurusin tanggung jawab di hadapan Allah. Punya anak satu tuh si Kanan, susah dirawatin bocah. Gua ajak naik getek, dia nggak mau, dia mau kelebuk ngikutin orang kafir. No, sama Ibrahim aja dah, Ibrahim bisa kali nolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan sama gua nggak sanggup nolongin. Gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. 3 kali bohong seumur hidup, nangis. Model kayak kita ibu bapak sama bohong saban hari jadi lalab, agak nangis-nangis nyengir mulu kita. Ya Allah, apalagi yang tukang bohongin rakyat. Girang banget dia, rakyat lagi susah dia malah jalan-jalan ya, anaknya naik privat jet, najong banget dah, kesel banget kita. Lah katanya ngakunya diwawancarain, saya menebeng, pret nebeng, yang punya kagak ngikut, najong banget dah. Itu mah bukan nebeng, lu minjem Panjul. Iya, lo nebeng semua, bapaknya nebeng ke Partai Ono, adiknya abangnya nebeng ke MK, dia nebeng privat jet juga, makanya disebut IKN, Ikatan Keluarga Nebeng. Kesel banget kita, najong banget. Ini kalau ceramah lapar emang begini bang, saya ngapain aja saya kata udah lagi lapar. Iya, harusnya kan makan dulu ini ya, baru makan baru ceramah. Orang ceramah, orang lagi lapar ceramah, jadi begini acak-acakan. Nabi Ibrahim gak sanggup nolongin. Kata Nabi Ibrahim, jangan mau gua gak sanggup. Nabi Isa bisa no, dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Rame-rame kita ke Nabi Isa tolongin apa? Nabi Isa ngomong dari jauh, jangan sama gua Nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gue jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak kawin kok, nggak punya bini, maka umatnya ikut-ikutan nggak kawin lagi. Itu disangka ajaran menurut dia. Tuh pastor nggak kawin dia karena ngikutin Nabi Isa. Kalau kita kan sayang-sayang ya bang lah, punya perabotan nggak dipakai. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang nolongin kita di padang mahsyar di hari kiamat. Rasulullah manggil-manggil kita, ibu, ummati ana laha, ummati ta'ali, ummati, umatku sini, umatku sini, sini sayang. Rasulullah manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang bu, ada tandanya bang, enak aja. Oh, dipanggil Nabi di hari kiamat ada mereknya lah. Mereknya apa Ustaz? Bukan gambar partai, bukan. Bukan lah. Mereknya apa? Mereknya Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurun muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudhu berarti sering sholat. Masa wudhu doang agak sholat? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, tapi sering kena air wudhu. Maulid malam ini sukses berhasil sesuai tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bertetangga. Bu, diutus ke muka bumi Rasulullah nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama, berakhlak kepada Allah. Kelar maulid malam ini semakin meningkat kualitas ibadah kita. Masjid Asy-Syifa cakep, keren, bagus. Ayo, saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh.
Saya tahu saya subuh sering lewat masuk kemari. Kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk. Masih dikunci. Ya Allah, ayo yang belum doyan jamaah, biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan usil mulut. Tumben bang, lu ke masjid, besok ya kabur. Antepin, biarin orang baru belajar sholat lambat-lambat nggak masalah. Zohor 2:30 boleh, asar 5:30 tancep terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancep terus, besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi dakwanya nggak sekaligus, basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan takut-takutin, yassiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak, beliau mengajak bukan mengejek. Ya bu, ya bu, yang belum doyan ngaji syiarkan pengajian. Ayo selesai maulid ngajinya getol, emak-emaknya ngaji, bapak-bapaknya ngaji, anak mudanya ngaji. Ikutin aja guru kita. Ustadz nggak bisa apa-apa ini, ngikutin guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustadz saya nggak bisa baca kitab ini, bawa aja udah, ikutin guru kebet kita kebet, guru tutup. Temen nyolek halaman berapa cing, boleh ke bed doang, dateng aja udah, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Pernah sholat 1000 rakaat, boro-boro 1000. Sholat raweh aja niat jadwal imam, malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih pindah kita terawih, apalagi yang 1000. Luar biasa, dosa-dosa kita dirontogin. Alhamdulillah. Dosa kita banyak, yang ngomong sama dosanya banyak. Emang tukang ngomong, salahnya diomongan bu. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih diomongin. Emang gue tukang ngomong, wajar diomongin, bener. Dosa kita banyak, sama orang tua, sama saudara, sama teman, tetangga. Apa dosa sama suami, sabrek-abrek udah. Yang belaga-belaga budek nih bu, dosa sama suami. Kadang-kadang berangkat ngaji kita bikin dosa. Bang, gue ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Bukan di sini, bukan. Jauh dah dari sini orangnya, ada kali 5 meter jauhnya dari sini. Bu, suami lagi tidur, enak aja bangunin. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh niat jam. Kan salah itu bini bang. Lempo aja teh yang melek niat jam. Suami lagi merem suruh niat jam. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Laki lagi tidur. Ya Allah, bikin dosa nggak kerasa. Makanya kalau bini yang doyan ngaji ilmunya ada, insya Allah nerima apa adanya. Sebab ada kejadian bu, pak, kemarin saya dikirimin di grup WA, ada berita seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya bang, pecah bocor, tibang gara-gara ngasih uang belanja kurang. Tuh, makanya bapak-bapak yang sering ngasih uang belanja kurang, nih saya saranin tidur pakai helm bang. Ngeri takut bini kita khilaf. Paling anak kita nanya, mak itu ngapa sih bapak tidur pakai helm? Lagi ngipi nge-grab kali neng. Ya Allah bu, masya Allah. Nih ayo ngaji, dosa dirontogin. Alhamdulillah. Silaturahim kita nyambung, alhamdulillah. Umur panjang, rezeki murah. Jarang kita kalau nggak ada pengajian kita bisa ketemu. Dengan adanya muludan silaturahim kita kumpul ketemu dengan satu warga, alhamdulillah. Yang kedua, perbaiki akhlak kepada siapa? Kepada sesama kita. Kita adalah makhluk sosial, apalagi kita tinggal di komplek yang sifatnya majemuk, beda suku, beda bahasa, beda adat, beda istiadat, beda kebiasaan. Dengan kita bergabung jadi satu, kumpul, ayo, siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Kita berbuat baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Rasulullah bilang, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dialah orang yang salah satunya memuliakan tetangganya. Maka kita semua saling perlu. Kita makhluk sosial, betapapun kita pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini di panggung karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu.
Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin nggak ada. Paling kata Marbot, itu Ustadz udah lama begitu, kan PA Bu. Bener? Hidup enak adanya orang lain. Kerjaan apapun kalau dibareng-barengin yang berat jadi ringan. Kerjaan yang paling enteng ketawa, bener kan? Itu ketawa nggak pakai modal. Ketawa pun perlu bantuan orang. Hati-hati kalau udah bisa ketawa sendirian, perlu dicurigain. Kita perlu orang. Nih 5 jari, 5-5-nya kompak bersatu, padahal beda. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, jenisnya beda, namanya beda, fungsinya beda. Bersatu nih semua, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar teh. Nampar pakai telunjuk kagak sakit, enggak. 5-5-nya kompak bersatu, ada simbol dalam bermasyarakat. Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? Pak RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Yang ini telunjuk. Siapa dia? Simbol orang kaya. Kenapa orang kaya simbolnya telunjuk? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapih semua. Bang, madrasah bangun di sono ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi madrasah. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ditekuk orang kagak model loh. Orang kaya mah beda bang, duduk bareng nih orang kaya. Terus orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, alhamdulillah orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis dibully kita bu. Setan lu. Bu bangke bener lu, nggak punya adab buat lu, kentut sembarangan aja lu, pindah sono pinggir kali, diusir. Maka orang kaya simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah, siapa dia? TNI, Polri, polisi, TNI adanya di jari tengah. Kenapa di tengah? Netral, kesono enggak, kemari enggak, netral. Netral, kesono enggak, kemari enggak, netral, tengah-tengah, netral ya, netral lah, nggak boleh dukung sono, dukung kemari, netral, okrai, netral. Nah ini jari manis, siapa dia? Simbol anak muda. Kenapa jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. The power of mak-mak, dharma wanita, kecil tapi antem. Jangan macem-macem sama kelingking. Fleksibel, kemana aja masuk. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Disodoknya pakai kelingking, nggak mungkin pakai jempol, boros. Kesian bol ayam ledes. Nih beda fungsi, beda nama, bersatu kompak. Alhamdulillah. Ayo tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang lagi meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Tetangga lagi sekarat, rapat dulu di pos RW. Itu dia ngomong-ngomong partainya apaan, lah keburu mati orang. Makanya kita saling berbagi, hidup enak adanya orang lain. Kuy, sama-sama kita berkumpul berjamaah, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, perbaiki akhlak sesama kita, dan yang ketiga, perbaiki akhlak kita kepada alam. Alam sudah banyak nggak bersahabat dengan kita. Rusaknya alam baik di daratan maupun di lautan karena ulah tangan-tangan manusia yang gak bertanggung jawab. Musim penghujan akan datang, maka kita jaga lingkungan, kebersihan di rumah, kebersihan lingkungan kita, biar kita bersahabat dengan alam. Gunung udah banyak yang gak bersahabat. Merapi, Sinabung, Anak Krakatau udah pada meriang, udah pada batuk kok muntah. Gunung pada demo. Air makhluk, gunung makhluk, angin makhluk. Makhluk nggak bakal bergerak kalau nggak ada yang gerakin. Siapa yang gerakin? Sang Kholik. Kata Allah gunung batuk, batuk.
Kalau kita baik-baik sama yang bikin gunung, insya Allah gunung meletusnya nggak kencang-kencang, dor segitu doang. Kita kudu baik-baik sama yang bikin angin supaya angin niupnya nggak kencang-kencang, Bu. Kalau angin kencang datang puting beliung, ya Allah, puting beliung bang. Kalau putingnya doang masih mendingan, ada beliungnya ini yang bahaya, ngeri kita, masya Allah. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Maka kita bersahabat dengan alam. Insya Allah kita bisa menjalankan ajaran dan anjuran Rasulullah, sunnah-sunnah dari beliau. Insya Allah selesai Maulid kita perbaiki akhlak kepada Allah. Ibadah bisa benar karena ada ilmunya, ilmu bisa dapat kita kumpul bersama guru para alim ulama kita. Insya Allah manfaat ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat, panjang umur, Allah kasih kekuatan kesabaran dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, baik ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.